Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam bergemar pada pagi hari ini, Rabu tanggal 25 Januari 2023. Selamat berjumpa dengan GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung, juga pemirsa yang lain. Untuk renungan pada pagi hari ini, Rabu tanggal 25 Januari 2023, saya ambil dari 1 Tawarik pasal 16 dan 17. Dan yang mendasari firman renungan pagi hari ini adalah 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai dengan 25. Yang demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji, sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa di dalam pembacaan ini adalah perikopnya adalah merupakan nyanyian pujian Daud. Kenapa Daud memuji dan memuliakan nama Tuhan? Itu berawal dari Daud mengangkat tabut Allah dari rumah Obed Edom dan ke kota Daud. Kemudian memerintahkan orang Lewi untuk membawa musik dan penyanyi gambus, kecapi, ceracap, nafiri untuk memperdengarkan nyanyian dengan gembira. Daud mengangkat orang Lewi untuk dijadikan pelayan, dan Asaf sebagai kepala, orang kedua Zakaria, kemudian lalu Yehiel, Semirapot, Natika, dan lain-lainnya. Nah, bukan itu saja. Daud juga mewujudkan ritualnya dengan persembahkan korban bakaran dan keselamatan di hadapan Allah. Diakhiri dengan Daud memberkati bangsa itu demi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, perikop ini yaitu tentang nyanyian pujian Daud. Di ayat 23 dikatakan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bernyanyilah. Siapa yang harus bernyanyi? Kita sebagai anak Allah, semua makhluk hidup, harus memuliakan namanya, membesarkan kuasanya. Kita harus mengabarkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, seperti dikatakan di dalam Yesaya 12 ayat 4, yang firman Tuhan mengatakan demikian. Yesaya 12 ayat 4, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkan bahwa namanya tinggi luhur. Saya lanjutkan ke 5 ya. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh. Jadi kita beritakan firman Tuhan ini biarlah kita itu diketahui, bukan untuk tangga kita, untuk keluarga kita, tapi alangkah baiknya kalau seluruh bumi ini mendengar kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dikatakan di sini, jadi setiap hari itulah tugas kita untuk mengabarkan keselamatan melalui hidup kita, perkataan kita, dimanapun berada, di tempat kerja kita, dengan tetangga kita, di tempat dimana kita menuntut ilmu, dalam keluarga, dan lain sebagainya. Tabut Tuhan menggambarkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Roh Kudus yang selalu memimpin, memberi sukacita, dan memberikan keberanian untuk memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam 105 ayat 1 dan 2. Ya, di dalam 105 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah firman Tuhan bahwa kita harus mengabarkan keselamatan, mengabarkan tentang perbuatan Allah, ya, mendeklarasikan
tentang keajaiban-keajaiban Allah yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Di ayat ke-24, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Menceritakan artinya kita harus memberikan kesaksian kepada semua orang. Bukan saja bersaksi, tapi kita jadikan hidup kita untuk menjadi saksi bahwa Allah itu dahsyat dan ajaib. Dalam Yohanes 15 ayat 27 firman Tuhan, ya, Yohanes 15 ayat 27 firman Tuhan menyatakan bahwa, saya baca mulai 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dan bersaksi adalah tugas kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesaksian, kita bercerita tentang kebesaran, keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Yang sulit adalah menjadi saksi. Artinya bahwa hidup kita harus mencerminkan bahwa Allah kita hidup dan hadir, bekerja, memimpin, dan berkati kita. Dan Roh Kudusnya melalui selalu memberikan sukacita dan kekuatan dan penghiburan. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 14 dan 15 firman Tuhan demikian. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. 15, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah hidup kita. Apa yang kita sudah dapatkan dari Allah, apa yang sudah kita dengar, itu baiklah kita ceritakan. Kita menjadi saksinya. Dialah Allah hidup di dalam kehidupan kita. Dia telah hadir dalam hidup kita. Untuk itu tugas kita harus menjadi saksi kepada semua orang. Nah, ayat 25 firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia dari segala Allah. Karena kebesarannya yang sangat terpuji, bahkan ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Untuk itu, marilah kita semua, khususnya yang sudah ambil dalam pelayanan kita dimanapun berada, di hari ke hari atau setiap hari, mau memuliakan nama Tuhan, memasyurkannya, mengabarkan keselamatannya dalam Tuhan Yesus, dan jadikan hidup kita untuk bisa menjadi saksi atau menjadi saksi. Marilah kita juga memberikan persembahan, yaitu hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadanya. Allah sudah hadir dalam hidup kita. Tabut Tuhan atau kehadirannya ada dalam hidup kita atau dalam keluarga kita. Roh Kudus sudah membimbing, menuntun setiap langkah kita. Kita layak bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pagi hari ini Tuhan, Kau mengajarkan bagaimana Tuhan kami mengabarkan, memasyurkan nama-Mu, menyatakan perbuatan yang ajaib ya Bapa. Dan juga kami boleh menjadi saksi dalam kehidupan kami bahwa Kau adalah Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib, yang memimpin, menuntun langkah kami setiap hari. Biarlah ini bisa menjadikan kesaksian bagi hidup kami untuk semua orang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk Jemaat GSI Apnia Surabaya dan Anugerah Mendung, juga pemirsa yang lain pada hari ini. Kiranya Engkau juga memberkati mereka ya Bapa. Kau tuntun hari ini di aktivitasnya dimanapun mereka berada. Biarlah juga Tuhan Engkau memberikan keberanian untuk bisa menjadi saksi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin.